Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Aditama, dosen program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metode Agile. Metode Agile adalah salah satu mata kuliah yang mempelajari tentang Agile Mindset dan bagaimana perbedaannya dengan metode konvensional dalam pengembangan perangkat lunak yang lain. Capaian dari mata kuliah ini ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dan teori mindset agile. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan fundamental dan manifesto agile. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengukuran dan analisis artefak pre-development. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengukuran dan analisis artefak post-development. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi performa dan KPI pada agile mindset. Metode pembelajaran dalam perkuliahan Agile kali ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah ceramah, diskusi, dan penugasan studi kasus. Seperti itu. Kriteria dan indikator penilaian yang ada dalam mata kuliah ini ada beberapa. Yang pertama adalah keaktifan yang mahasiswa dalam berdiskusi, yang kedua adalah tugas individu, dan yang ketiga adalah studi kasus itu sendiri. Berikut adalah contoh perkuliahan Agile di kelas yang saya ampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Alhamdulillah pagi ini kita masih bertemu kembali di perkuliahan Agile. Ini seperti yang teman-teman ketahui, untuk mata kuliah Agile ini adalah mata kuliah pilihan. Teman-teman sudah semester 6 ya. Jadi ini salah satu mata kuliah pilihan lanjutan dari mata kuliah Desain dan Arsitektur Perangkat Lunak dan Model dan Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, perkenalkan, saya Rifki Aditama yang akan menemani teman-teman semuanya selama 1 semester ke depan di perkuliahan Agile ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan jelaskan dulu apa itu Agile dan apa yang akan kita capai 1 semester ke depan. Jadi nantinya 1 semester ke depan itu di perkuliahan Agile ini kita akan mempelajari dan berdiskusi apa itu Agile. Di mana Agile ini sebenarnya adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif. Di mana kita tahu metode pengembangan perangkat lunak itu terbagi menjadi 3 hal utama. Yang pertama adalah metode pengembangan perangkat lunak prediktif. Yang kedua, metode pengembangan perangkat lunak iteratif. Dan yang ketiga adalah yang adaptif. Nah, Agile ini adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif tersebut. Adaptif yang seperti apa sih? Nah, di perkuliahan yang semester kemarin kita sudah mempelajari metode pengembangan perangkat lunak itu ada apa aja. Di sini ada Kanban, ada Sprint, ada Extreme Programming, dan lain sebagainya. Nah, di Agile ini sebenarnya dia sama seperti metode pengembangan perangkat lunak yang sebelumnya, tetapi Agile ini dia lebih fleksibel. Jadi Agile ini metode pengembangan perangkat lunak yang fleksibel. Yang sampai sekarang itu masih banyak digunakan. Kalau mungkin dulu waterfall, terus spiral, incremental, sekarang itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, sekarang sudah mulai beralih ke Agile. Agile ini masih berkembang. Kalau teman-teman tahu, itu biasanya yang paling teman-teman dengar mungkin adalah di Extreme Programming sama Scrum. Seperti itu. Scrum itu udah banyak banget diomongin di mana-mana. Tapi ada satu metode pengembangan perangkat lunak di Agile ini yang mungkin bisa kita katakan underrated gitu ya. Yaitu Kanban. Kanban ini nanti kita akan bahas apa itu Scrum, apa itu Kanban, apa itu Extreme Programming, dan lain sebagainya. Bagaimana implementasinya juga seperti apa. Nah, tapi sebelum ke sana kita harus tahu dulu Agile itu apa sih? Kalau tadi yang saya intronya adalah Agile salah satu metode pengembangan perangkat lunak. Tetapi Agile sebenarnya adalah ada yang bilang sebuah mindset, ada yang mengatakan juga sebuah framework. Nah, ini ketika Agile itu sebagai sebuah framework, maka dia punya prinsip-prinsip atau aturan yang harus diikuti. Apapun metodenya. Jadi baik Scrum, Kanban, XP, ataupun apapun, anything,
You must follow the rules. Jadi kita harus mengikuti rules-nya seperti apa. Nah, di Agile itu ada namanya 12 prinsip Agile atau 12 Agile Principles. Jadi apapun metode pengembangannya, ketika tidak mengikuti ke-12 prinsip tersebut, ya berarti belum bisa dikatakan metode pengembangan itu adalah metode yang mengadopsi mindset Agile. Apa aja sih prinsipnya? Kita mulai dari yang pertama. Kalau di metode pengembangan perangkat lunak yang reguler atau yang iteratif, biasanya kan dari awal ya, requirement, analysis, design, implementation. Pokoknya requirement complete, bawahnya selesai. Seperti itu. Nah, di Agile ini beda. Ada value-value yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah, prinsip yang pertama dari Agile adalah deliver value faster. Jadi, apapun metode yang digunakan tadi, kalau menggunakan mengadopsi mindset Agile, itu dia harus memenuhi deliver value faster. Jadi, dia harus menghasilkan sebuah value atau MVP, minimum viable product, secepat mungkin. Kalau menggunakan waterfall, produknya akan jadi di akhir. Ya kan? Nah, kalau menggunakan Agile, dia prioritas paling utama adalah gimana klien atau customer atau yang mesan software ke kita itu bisa cepat tahu apa yang kita buat, bentuknya kayak apa, dan seperti apa kerjanya. Istilahnya prototipe kita kasih dulu. Meskipun itu belum jadi. Itulah MVP, minimum viable product. Jadi produk minimal yang bisa kita cek. Misal Mbak Dia punya saya jualan donat nih, gitu. Misalkan analoginya kayak gitu. Kita jualan donat yang kayak apa gitu. Nggak ada produk yang nggak bisa kita lihat. Nah, itu berarti belum memenuhi prinsip yang pertama. Kalau Mbak Dia sudah misal, saya mau jualan donat nih, donat kayak apa gitu. Langsung dikasih testernya dulu misal. Ini testernya dulu. Meskipun itu masih rasanya nanti masih akan berkembang gitu. Baru ada rasa misi stok. Nah, itu deliver value faster. Yang nantinya akan dilakukan sebuah continuous improvement. Jadi value yang pertama harus di-deliver terlebih dahulu. Nah, lalu di sini ada prinsip yang kedua. Welcome change atau welcoming change. Jadi, ketika teman-teman semua menggunakan konsep mindset Agile dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak, teman-teman harus menerima perubahan. Kita masih pakai analogi yang tadi, yang donat. Jadi kalau donat tersebut ternyata dikritik donatnya kurang bulat, misalkan gitu ya. Ini donat nggak bulat, padahal kan donat harusnya bulat ya. Nah, berarti Mbak Dia ini harus menerima perubahan tersebut dan harus diintrospeksi. Karena tadi sudah di-deliver value-nya, sudah ada MVP-nya, dia menerima feedback dan harus diperbaiki. Nah, beda kalau menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang incremental ataupun yang prediktif seperti waterfall. Requirement sudah jadi, desain sudah jadi aplikasinya kita minta merubah nggak bisa. Jadi ya sudah, jadinya seperti itu, sudah minta seperti itu ya sudah, nggak bisa diganti. Nah, kalau di Agile ini mau nggak mau kita harus menerima perubahan. Mbak, donatnya kurang bulat, kurang manis gitu ya, misalkan kurang banyak gitu. Nah, itu kita harus menerima perubahan yang nantinya sama tujuannya yang tadi untuk menghasilkan sebuah continuous improvement agar menghasilkan aplikasi yang benar-benar fit dengan pengguna, tidak overfit ataupun tidak melenceng terlalu jauh. Nah, lalu ada prinsip yang ketiga, deliver working software frequently. Nah, kata kunci di sini adalah frequently. Jadi setelah menerima feedback, ya jangan ya sudah gitu, selesai gitu. Lakukan perbaikan, kasih ke customer lagi. Setelah itu pasti dapat feedback lagi. Lakukan perbaikan lagi dan seterusnya untuk menghasilkan tadi ya, kita pakai analogi donat gitu. Donat yang benar-benar luar biasa enak gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi deliver working software frequently.
Lalu prinsip yang keempat, nah di sini ada work together daily. Kalau teman-teman menggunakan, kalau tadi sudut pandangnya lebih ke produknya ya gitu, deliver value, incremental improvement dan lain sebagainya. Di sini agile itu idealnya memang tidak digunakan untuk project yang standalone atau sendiri gitu ya. Karena pada dasarnya tadi ada welcoming change dan lain sebagainya, itu untuk mengakomodir tim dan komunikasi dengan klien. Jadi kalau di agile itu setiap hari kita harus melakukan sebuah evaluasi. Kalau di waterfall mungkin enggak. Requirement jadi kasih ke desainer. Desainer jadi kasih ke developer. Developer bikin selesai. Desainer nggak ada urusan lagi sama developer. Kalau mau diulangin, ya diulangin lagi dari awal. Kayak gitu. Nah, kalau di sini tiap hari, karena tadi deliver value, terus lalu kita melakukan continuous improvement, kita harus berkomunikasi tiap hari dengan tim. Kalau di Agile itu biasanya kalau menggunakan Scrum itu ada daily Scrum misalkan. Kalau menggunakan Kanban itu ada daily meeting dan lain sebagainya. Mirip-mirip, tetapi mereka harus berkomunikasi setiap hari. Harus. Ini adalah salah satu prinsip yang ada di sini. Kalau nggak komunikasi ya berarti ya mungkin agile setengah-setengah gitu ya. Bukan yang benar-benar full mindset atau framework agile. Kayak gitu. Jadi tiap hari harus dikomunikasikan apa yang akan dikerjakan hari itu, apa kendala kemarin, dan apa target besok. Setiap hari kayak gitu. Nah, selanjutnya ini prinsip yang kelima, build project around motivated individuals. Jadi kalau di Agile, satu tim itu, kalau misalkan ada yang istilahnya ini ya, agak males-malesan gitu, itu akan menghambat sekali dalam pengerjaannya. Akan lebih menghambat daripada misalkan kalau kita menggunakan metode yang incremental atau waterfall tadi ya, yang malas-malasan cuma desainernya. Lepas dari desainer, selesai. Kita masih bisa mengejar trade-off waktu yang terbuang. Nah, kalau di Agile, ada satu orang tim kita, atau 2 orang, atau berapa orang yang tidak termotivasi, ya sudah. Itu akan menghambat seterusnya. Padahal Agile ini kan continuous improvement. Jadi dia akan menghambat keberjalanan proyek itu seterusnya. Maka dari itu tadi kita harus melakukan daily meeting untuk terus memotivasi anggota tim kita. Gitu. Jadi nggak ada yang ya saya nggak tahu hari ini ngerjain apalah gitu, nggak ada. Nanti tim lainnya juga dia nggak ngerjain apa-apa kok, kerjaan saya banyak banget. Ya kayak gitu nggak ada. Di Agile itu sudah diantisipasi dengan prinsip yang nomor 4 tadi. Lalu, nah ini prinsip yang ke-6, face to face conversation. Nah mungkin karena ini pandemi kemarin ya, sebenarnya Agile itu mau face to face mau nggak face to face pun itu sudah mengakomodir dengan daily communication tadi. Kalau teman-teman tahu biasanya pakai Jira atau pakai Kanban board atau anything yang bisa teman-teman gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu tatap muka. Tetapi salah satu prinsip di Agile yang prinsip nomor 6 ini, tatap muka pasti lebih baik ya. Ya kalau teman-teman ngobrol dari SMS sama ngobrol langsung kan beda. Nah ini penekanannya adalah face to face conversation. Because the most efficient and effective method of conveying information with face-to-face conversation. Nggak ngerti maksudnya apa? Kalau ngomong langsung jelas. Kalau menggunakan aplikasi atau apapun, mungkin bisa terjadi miskomunikasi. Maka dari itu, tadi kita perlu melakukan daily meeting dan ini ya. Kontrol komunikasi yang baik kalau di Agile. Oke. Seperti itu
kita sudah sampai tengah, ada 12 prinsip, kita sudah sampai prinsip nomor 6. Sampai sini ada mau tanyakan terlebih dahulu? Mungkin Mbak Dia, yang tadi analogi dengan donat mungkin kayaknya relate banget gitu ya. Kalau untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul itu, kayak misal timnya kurang, mereka tidak tahu gimana ya caranya, apakah dari awal udah dibentuk tim yang bagus atau gimana rekrutmen timnya gitu. Oke. Karena tadi ada prinsip yang harus motivated individuals ya. Kalau di Agile itu bagaimana rekrutmen tim gitu. Sebenarnya kalau di Agile itu ketika kita sudah masuk, ya kita mau nggak mau pasti akan mengikuti ritme kerja yang seperti ini. Gitu. Kita dipaksa melakukan laporan harian, kita dipaksa melakukan evaluasi mingguan, kita dipaksa melakukan mendeliver produk itu secara frequently atau secara cepat. Mau nggak mau pasti dia akan terpaksa gitu ya. Meskipun motivasinya entah termotivasi dengan terpaksa atau termotivasi dengan tidak terpaksa. Seperti itu bisa. Jadi sebenarnya ketika sudah di dalam, it's okay sih, nggak ada masalah. Pasti mereka akan berusaha berkomunikasi. Kalaupun ada yang enggak, itu nanti akan menyesuaikan dengan sendirinya. Oke. Sampai sini ada lagi? Mungkin ya, silakan Mbak Rona ya. Ya. Ini mau nanya, ini kan konsep dari Agile sendiri kan fleksibel gitu ya Pak. Ya. Dari awal. Nah, dari situ itu misalkan ada stakeholder atau user gitu, nilainya macam-macam gitu Pak. Apakah ada kontrol tertentu gitu ya? Misalkan limitasi untuk proses tertentu, nah itu gitu kalau di Agile. Oke. Misalkan usernya minta nggak masuk akal gitu ya Mbak Rona ya. Minta terus baru dibikinin, ganti lagi gitu. Apakah ada batasan? Sebenarnya batasan itu tadi kita harus komunikasikan. Kalau Agile, secara konsep kita nggak boleh membatasi apa yang masuk. Nggak bisa kita membatasi, nggak boleh saya udah mau pokoknya segini gitu. Nggak bisa. Kita harus welcoming change, menerima perubahan. Nah, gimana caranya? Ya tadi dengan conversation, face-to-face conversation, daily meeting. Ini kayaknya requirement yang ini nggak masuk akal nih. Ya sudah, kita komunikasikan dengan klien untuk di drop, misal minggu depan. Kayak gitu, itu bisa. Jadi di sini intinya sih ke komunikasi, kayak gitu. Gimana, Mbak Rona? Oke. Ada lagi? Lanjut dulu ya. Nanti setelah itu kalau ada pertanyaan silakan tanyakan lagi. Kalau mau nanya donat, tanya Mbak Dia. Oke, lanjut. Kita ke prinsip nomor 7. Working software is a key. Tadi kita mendeliver software frequently, tetapi itu harus bekerja. Analoginya tadi, Mbak Dia memberikan donat, contoh gitu ya, contoh donat secara frequently, dalam rentang waktu tertentu, tetapi ya harus enak, setidaknya rasanya donat gitu ya. Jangan dikasih donat bentuknya bagus tapi nggak ada rasanya misal. Atau dikasih donat secara terus menerus tapi nggak ada toppingnya misal. Misalkan seperti itu. Jadi tetap harus bekerja sebagaimana mestinya yang ditawarkan. Itulah namanya MVP tadi, minimum viable product. Produk minimal yang bisa bekerja. Kalau teman-teman menjanjikan mobil, di iterasi pertama berarti harus ada ban, tempat duduk, dan kalau mobil sekarang nggak pakai atap ya. Ya udahlah, ban, tempat duduk sama setir. Minimal. Nggak bisa kita cuma ngasih ban, nggak bisa kita cuma ngasih setir. Karena itu bukan sebuah mobil. Minimal dikatakan sebuah mobil itu fungsinya apa sih? Nah, itu fungsinya ada di sini. Salah satu kunci di Agile, working software is a key. Kita harus mendeliver software yang benar-benar bekerja. Selanjutnya, nomor 8, sustainable development. Karena tadi deliver working software frequently, berarti kita harus terus melakukan development berkelanjutan.
Nah, Agile ini kalau sekarang, kalau mungkin dulu ya, dulu aplikasi itu kan kita kasih aplikasi, kita jual, orang beli, selesai. Titik. Kalau sekarang kan enggak. Ada apa ya? Kalau teman-teman main game gitu, misal kayak Mobile Legends apa, itu kan ada update terus ya. Dan itu kan pasti akan di-develop terus sampai nggak tahu kapan. Nah, itulah sustainable development. Agile itu sekarang sudah mengakomodir aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Kalau dulu mungkin belum possible, makanya Agile belum terlalu dikenal. Karena dulu bikin software selesai, jual, putus. Kalau sekarang kan enggak. Developer making money-nya dari sana. In-app purchase dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya nomor 9, attention to technical excellence. Selain komunikasi, kita tetap harus memperhatikan secara teknik oke enggak? Untuk menghasilkan prinsip yang sebelumnya tadi. Working software is a key. Kalau tanpa memperhatikan technical excellence, kita nggak akan bisa memenuhi prinsip yang sebelumnya tadi. Bikin donat ya harus ini ya, diukur panasnya, misal panas minyaknya gitu, nggak boleh lebih dari 80 derajat gitu kan. Technical excellence. Nah, yang nomor 10 ini kayaknya kontradiktif dengan yang nomor 9, tetapi sebenarnya saling melengkapi. Simplicity. Kalau kita memperhatikan technical excellence, biasanya yang terbayang di benak kita adalah rumit. Karena berurusan dengan teknis. Tetapi dari kerumitan tersebut, bagaimana kita merepresentasikan itu ke user, ke customer, ke klien itu secara simple. Mereka nggak perlu tahu ada function apa saja di dalam aplikasi kita. Dan mereka nggak peduli. Yang mereka mau tahu adalah bagaimana ini bekerja menghasilkan apa yang saya mau. Titik. Kalau nggak sesuai, silakan diperbaiki. Minggu depan dikasih lagi, perbaiki lagi. Dan seterusnya. Yang nomor 11, self-organizing team. Ketika teman-teman sudah memenuhi prinsip-prinsip yang sebelumnya, maka secara otomatis tadi yang ditanyakan Mbak Diah ya, kalau timnya nggak bagus gimana gitu. Secara otomatis mereka akan terorganize secara sendirinya. Yang tidak mau mengikuti itu ya pasti akan tertinggal. Tertinggal ya sudah, pasti nanti akan dilepas. Jadi nggak perlu khawatir kalau timnya nggak motivated individual sebagaimana gitu. Ya nanti dia akan termotivasi sendiri. Tim tersebut akan terorganize secara otomatis. Nah yang terakhir, yang ke-12, apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan evaluasi. Nah kalau di sini tergantung dari metode yang kita gunakan dengan prinsip Agile. Misal kalau Scrum, kita bisa mengevaluasi berdasarkan burn down chart atau berdasarkan kumulatif flow diagram tiap minggu atau tiap kali sprint. Itu bisa. Nanti kita akan simulasi di Scrum untuk pertemuan ke-5 atau ke-6. Kalau di Kanban itu kita bisa menggunakan reflect and adjust-nya, itu bisa menggunakan throughput, cycle time maupun lead time. Seperti itu. Itu apa? Nah, nanti kita akan simulasi juga. Nanti kita akan main-main pakai Lego ya, Lego simulation. Untuk apa sih kita tahu ke-12 prinsip ini seperti apa. Yaitu mungkin nanti pertemuan ke-5 atau ke-6. Gitu. Jadi dasarnya dulu, fondasinya teman-teman tahu. Setelah itu kita akan coba praktek simulation. Oke, sampai sini ke-12 prinsip Agile ini. Kalau teman-teman ada menggunakan sebuah metode pengembangan perangkat lunak, memenuhi ke-12 prinsip ini berarti itu sudah mengadopsi mindset Agile. Agile itu bukan metode ya. Dia itu mindset atau framework. Sebenarnya metode ya metode juga, cuman nggak tepat kalau saya bisa memberikan pandangan. Kalau kita bilang metode itu nggak tepat. Tepatnya apa? Framework bisa. Ataupun mindset bisa. Metodenya apa? Ya tadi ada Scrum, ada Kanban, ada Extreme Programming. Nah itu metode. Kalau ini adalah mindset. Seperti itu. Oke. Dari ke-12 prinsip ini ada mau ditanyakan terlebih dahulu? Mbak Nia mungkin? Misalnya ada suatu project gitu, kayak sudah diselesaikan dengan menggunakan metode waterfall seperti itu. Dan ternyata si pemiliknya ini pengen
biaya pengembangan lagi seperti itu. Apakah dari proyek yang sebelumnya itu boleh dilakukan sebuah pengembangan lagi dengan agile? Oke, sebelumnya pakai waterfall terus dikembangin lagi pakai agile. Nah, ini adalah yang terjadi di Microsoft. Benar, ada bukunya sudah dipublish, itu diceritakan dia eksekutif developernya Xbox di Microsoft yang sebelumnya dia menggunakan waterfall. Di satu titik dia mulai menggunakan agile. Kanban sih dia makainya, tapi kan itu masih dalam satu framework agile. Bisa saja gitu. Kan sudah jadi nih, kalau waterfall kan requirement, analysis, design, implementation, titik. Setelah titik, kita bikin babak baru menggunakan agile. Bisa. Itu nanti ada artefak-artefaknya apa saja, nanti akan kita diskusikan pertemuan minggu depan. Seperti itu Mbak Nia. Jawabannya bisa dan nggak ada masalah. Yang sulit adalah kalau menurut dia, itu Eric Bradner ya, kalau nggak salah. Yang sulit adalah mengkondisikan orang yang sudah terbiasa mengerjakan secara runtut untuk fleksibel. Itu yang sulit. Kalau secara sistemnya nggak ada masalah. Seperti itu, Mbak Nia. Oke? Oke, ada lagi? Ya, silakan Mbak Okta, boleh. Dokumentasi. Oke. Kalau agile, biasanya kalau ini ya, yang metode iteratif atau prediktif itu kan ada dokumennya ya. Tiap tahapan, requirement ada SRS-nya. Ini ada dokumennya sendiri. Nah, kalau agile gimana? Kalau agile dia namanya backlog. Nah, jadi agile ini ada nggak dokumentasinya? Ada. Tetapi dia tidak esensial di agile. Makanya ke-12 prinsip ini tadi nggak ada yang disinggung untuk dokumentasi sebenarnya. Ada aja, bisa aja ada SRS dan lain sebagainya. Tetapi karena agile ini terus berubah, pendokumentasinya dengan apa? Dengan beberapa artefak yang ada. Contohnya backlog, retrospektif, kumulatif flow diagram, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita baca secara terus-menerus untuk perbaikan. Seperti itu. Jadi dokumentasinya ya pakai dokumentasi tradisional atau yang konservatif ya nggak ada masalah juga. Tetapi dia tidak esensial. Agile itu esensialnya adalah memberikan produk secara terus-menerus untuk diperbaiki secara terus-menerus. Seperti itu Mbak Okta. Oke? Oke. Ada lagi? Ya, silakan Mbak Winta. Oke, kekurangan penggunaan agile. Biasanya kekurangannya adalah tadi dari tim yang belum bisa self-organize atau belum bisa menyesuaikan diri dengan ritme kerja agile. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau yang sudah terbiasa terlalu fleksibel, dia sama sekali melepas yang namanya dokumentasi. Ganti tim, nggak tahu ini ngerjain apa yang baru. Ngulang lagi dari awal, ngeliatin lagi apa yang harus dikerjakan gitu. Seperti itu. Sebenarnya kekurangannya sih ada di sana. Tapi karena ini titik beratnya adalah ke dokumentasi ya. Titik beratnya adalah ke fleksibilitas dan menghasilkan throughput aplikasi yang optimal. Jadi ya kekurangannya pasti di tadi dokumentasi. Seperti itu. Seperti itu. Oke, Mbak Winta? Oke, cukup? Oke, baik, cukup ya. Terima kasih. Jadi minggu depan akan kita lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Nanti minggu kelima kita main-main ke simulasi. Baik, itu aja bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau yang saya sampaikan benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dari saya pribadi dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.